الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعثة والحشر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita kesehatan untuk menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kita sudah berada di Jumat kedua di bulan Sya'ban. Dan insyaallah sisa 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban yang kalah pentingnya dengan bulan suci Ramadan. Waktu-waktu yang sekarang ini kita perlu memanfaatkan momentum di bulan Sya'ban ini. Dalam suatu kitab, judul kitabnya namanya Mada fi Sya'ban, yang digarap oleh ulama yang bernama Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Abbas Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Di dalam kitab beliau yang berjudul Mada fi Sya'ban itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban dan apa saja keutamaan-keutamaan atau amalan-amalan yang penting kita lakukan di bulan Sya'ban sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban di dalam kitab beliau itu memiliki arti. Di antara arti bulan Sya'ban adalah yatasyaqqaq. Yatasyaqqaq artinya bercabang-cabang. Kenapa dinamakan Sya'ban sebagai Sya'ban? Li'annahu yatasyaqqaqu fihi khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban itu terdapat banyak kebaikan. Orang yang senantiasa memanfaatkan bulan Sya'ban sebagai bekal untuk memasuki bulan Ramadan itu akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Kemudian di antara makna yang lain di bulan Sya'ban, kata penulis kitab tersebut yaitu bermakna asy-sya'b, yaitu at-thariqu ilal jabal atau at-thariqu ilal khair, yaitu bermakna jalan menuju gunung atau jalan menuju kebaikan atau jalan menuju kemuliaan. Kemudian makna yang lain dari bulan Sya'ban adalah asy-sya'b, yaitu al-jabar
Maksudnya li'anna Allah yajbiru fihi qulubal qasd, li'anna Allah yajbiru fihi qulubul maksura. Karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menambal, menutupi hati-hati yang pecah, hati-hati yang rusak, hati-hati yang bodoh. Orang yang memanfaatkan amalan-amalan di bulan Sya'ban ini, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala tutup. Allah akan memperbaiki hati mereka. Orang yang memiliki penyakit hati, iri, dengki, hasud, pemarah dan lain sebagainya, insyaallah Allah akan tutup. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu peristiwa penting juga di bulan Sya'ban. Di dalam kitab tersebut disebutkan kejadian yang pernah terjadi di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, pemindahan kiblat. Jadi jamaah sekalian, dulu pada masa Nabi Muhammad SAW itu kiblatnya pernah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah al-Musyarrafah. Wahyu turun ini itu dikarenakan keinginan dari Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Kami telah melihat bagaimana keinginanmu wahai Nabi Muhammad. Kami akan memenuhi keinginanmu, yaitu silahkan engkau menghadap ke Ka'bah. Silahkan kiblatmu, arah salatmu itu ke Ka'bah. Ini adalah keinginan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan diturunkannya wahyu ini. Dan ini sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya di kota Madinah. Mungkin ada yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Biasanya dari travel atau agenda, ada agenda yang akan melakukan ziarah, ya, ziarah kota Madinah. Nah, ketika kita ziarah biasanya kita melewati namanya Masjid Qiblatain. Namanya adalah Masjid Qiblatain, yaitu masjid dua kiblat. Disitulah tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, kemudian diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah kiblat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban kita juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Sebagaimana dalam suatu riwayat disebutkan, afdhalus siyami ba'da Ramadan Sya'ban. Puasa yang paling bagus, ibadah puasa yang bagus kita jalankan, yang bagus kita tunaikan sebelum memasuki setelah bulan suci Ramadan adalah bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Kita sudah tahu bahwasanya puasa yang paling mulia itu kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Tapi setelah bulan suci Ramadan, puasa apa yang paling mulia? Yaitu puasa ketika kita memasuki bulan Sya'ban, ketika kita berada di bulan Sya'ban. Kemudian disebutkan juga dalam suatu riwayat Sayyidah Aisyah berkata, "Kana yasumu hatta la yuftir." Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berada di bulan Sya'ban itu beliau memperbanyak ibadah puasa. Saking seringnya beliau beribadah puasa, melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban hatta la yuftir, seakan-akan beliau tidak pernah dalam keadaan tidak berpuasa. Saking seringnya berpuasa, seakan-akan Nabi Muhammad SAW berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Kemudian Sayyidah Aisyah juga melanjutkan, wa kana yuftiru hatta la
Dan terkadang juga Nabi ketika berada di bulan Sya'ban, beliau tidak berpuasa hatta la yasum, seakan-akan beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Jadi ada 1 tahun itu Nabi ketika berada di bulan Sya'ban memanfaatkan untuk berpuasa sebaik-baiknya, memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Kemudian juga ada di tahun yang lain itu Nabi tidak berpuasa atau puasanya sedikit. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasanya bulan Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena kenapa? Karena terkadang Nabi melakukannya dan terkadang juga Nabi tidak melakukannya. Ini adalah dilarang atau bukti bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya sunnah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab ini Mada fi Sya'ban juga menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah syahrus salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan bulan selawat? Kenapa bulan Sya'ban dinamakan bulan selawat? Karena di dalam bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat yang sering kita dengar. Ini ayat yang sering kita dengar itu turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai bersolawat kepada Nabi, para malaikatnya juga selesai bersolawat kepada Nabi, Allah memerintahkan umat mukmin, umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan bersalam kepada Nabi. Bulan Sya'ban adalah momentum untuk kita senantiasa memperbanyak salawat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan merupakan bekal kita untuk persiapan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita perlu memperbanyak yang namanya salawat. Paling simpel salawat yang kita baca adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling simpel. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi ashra." Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya, akan memberikan salam kepadanya, akan memberikan kesejahteraan kepadanya sebanyak 10 kali lipat. 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 10 kali lipat. Maksud salawat Allah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan karunia untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Inilah juga sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya ada permasalahan, ada kesulitan yang kita hadapi, baik itu dalam ranah keluarga ataupun pekerjaan ataupun hal-hal lainnya, silahkan bersalawat. Berapa salawatnya? Bebas. Sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Karena manfaat salawat itu luar biasa. Guru kami di Mesir, ada namanya Syekh Hisham Kamil, pernah menyatakan, kullu du'ain bainar raddi wal qabul. Kullu du'ain bainar raddi wal qabul. Setiap doa, semua doa itu ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinannya tertolak, ada kemungkinannya diterima. Semua doa bisa saja diterima, bisa saja ditolak.
kecuali satu doa, illa salat ala rasul fa innahu maqbul, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya salawat kepada Rasul itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, bulan Sya'ban adalah momentum yang luar biasa yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri kita, baik dari segi mental, kemampuan ketika sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita memperbanyak ibadah puasa, terutama kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amihi wasyukru lahu ala taufiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة أندونيسيا ومن سائر البلدان الإسلامية عامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله